Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ucu Sugandi SPD sebagai peserta Diklat Calon Kepala Sekolah Kabupaten Cianjur tahun 2021. Diklat CKS tahun 2021 dilaksanakan melalui 4 tahap. Yang pertama, On the Job Training 1 atau OJT 1. Yang kedua, In Service Training 1 atau IST 1. Yang ketiga, On the Job Training 2 atau OJT 2. Dan yang terakhir, In Service Training 2 atau IST 2. Selama tahap OJT 2, CKS harus melaksanakan 2 kegiatan. Yang pertama, Rencana Proyek Kepemimpinan atau RPK. Dan yang kedua adalah Peningkatan Kompetensi atau PK. Kegiatan RPK dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran di sekolah magang 1 atau sekolah asal CKS, yaitu SDN Sukasirna. Berdasarkan rapot mutu SD Negeri Sukasirna, diketahui bahwa kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran masih mengalami keterbatasan. Solusi yang diterapkan adalah peningkatan kompetensi guru dalam menggunakan media pembelajaran di SDN Sukasirna. Tujuan dari RPK ini adalah 1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru dalam menggunakan media pembelajaran melalui kegiatan workshop. Indikator keberhasilan RPK adalah sebagai berikut. Minimal 90% meningkat kompetensi pendidik dalam menggunakan media pembelajaran di SD Negeri Sukasirna. Minimal 90% meningkatkan kompetensi kepribadian sosial dan kewirausahaan bagi calon kepala sekolah dengan nilai kualifikasi baik. RPK dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Persiapan. Yang kedua, pelaksanaan. 3. Monitoring dan evaluasi. 4. Refleksi. Dan yang terakhir, tindak lanjut. Tahap persiapan diawali dengan koordinasi dengan kepala sekolah asal atau mentor 1. Selanjutnya, pembentukan tim kerja atau kepanitiaan. Kemudian, sosialisasi kegiatan RPK dengan tim kerja, menyusun panduan RPK, menentukan narasumber, menyiapkan materi dan referensi, membuat daftar hadir pelaksanaan, serta membuat undangan peserta. Langkah selanjutnya adalah menyusun instrumen kegiatan RPK. Di antaranya 1. Monitoring pelaksanaan kegiatan. 2. Peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan AKPK. Yang ketiga, evaluasi hasil kegiatan. Keempat, peningkatan kualifikasi pembelajaran peserta didik. Dan yang terakhir, pencapaian student well-being atau kebahagiaan murid. Dokumentasi pelaksanaan workshop. Berdasarkan hasil monitoring workshop, didapat hasil sebagai berikut. 1. Monitoring pelaksanaan dicapai hasil 98,7%. Yang kedua, peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan hasil AKPK 92%. Yang ketiga, evaluasi hasil kegiatan 95%. Yang keempat, pencapaian kualifikasi pembelajaran peserta didik 95,5%. Dan yang terakhir, pencapaian student well-being 96,5%. Dapat disimpulkan bahwa RPK melalui workshop berhasil meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis TIK dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Kompetensi siswa mampu mewujudkan pencapaian student well-being. Berikut tayangan video testimoni hasil RPK.
Jadi dampak belajar classroom untuk guru-guru itu yaitu lebih memudahkan untuk memberi materi. Nah, terus lebih memudahkan memberi nilai kepada anak-anak secara otomatis. Saya Mesti Arisantika. Saya Intan Sane Fauziat. Nama saya Lean Melani. Dengan menggunakan aplikasi Google Classroom, belajar saya menjadi lebih giat dan menyenangkan. Setelah anak saya belajar menggunakan aplikasi Google Classroom, anak saya bertambah kreatif dan bertambah semangat belajarnya. Kegiatan yang kedua adalah peningkatan kompetensi di Sekolah Magang 2, yaitu SDN Munju Cilaku. Persiapan peningkatan kompetensi adalah sebagai berikut. 1. Menyusun panduan pelaksanaan PK. 2. Menyusun panduan wawancara. 3. Menyusun instrumen observasi. 4. Menyusun dokumen yang akan dipelajari. 5. Menyiapkan dokumentasi. Dan yang terakhir, koordinasi dengan kepala sekolah mentor 2. Berikut adalah rangkaian kegiatan PK di SD Magang 2. Hasil dari kegiatan PK adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi CKS meningkat. 2. CKS memperoleh pengetahuan baru terkait dengan kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi kewirausahaan. Demikian sekilas paparan tentang pelaksanaan RPK dan PK selama kegiatan On the Job Training 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.